Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, yang saya hormati ini banyak nih Pak RT, 2 RT, 3 RT datang ini. Ya, ono kongsi karena lah iya kekecilan lah iya kekecilan Pak RT bener waktu saya kecil-kecil wa'lamu ma'asyiral ikhwan itu ya wa'lamu setelah bab puasa ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad membahas kitab An-Nasaihud Diniyah juga sesuai dengan runtutan rukun Islam. Jadi kemarin yang pertama bab syahadat, kemudian bab sholat, yang ketiga bab zakat. Nah, malam Senin yang terakhir sebelum yang kemarin kan off karena kita ada acara. Nah, bab puasa udah habis. Sekarang bab haji. Walaupun kita belum naik haji pada mana ada yang udah naik haji? Belum ada. Umroh iya. Baru saya sama Mas Tono. Yang lain kan udah belum. Nah, cuman ilmunya dipelajari dulu kan bagus juga kan. Nah, wa'lamu dan ketahuilah olehmu semua ma'asyiral ikhwani, hai para saudara gampangnya gitu, ma'asyiral ikhwani itu ja'alanallahu wa iyyakum, ini jumlah doa iya sambil diaminin. Ja'ala mudah-mudahan menjadikan kepada kita siapa Allah wa iyyakum dan pada kalian semua Allah jadikan minal ladzina dari golongan mereka sabakot yang mendahului lahum bagi alladzina minhu dari Allah apa al-husna kebaikan. Maksudnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mendoakan kepada kita semua mudah-mudahan kita semua dan pada kalian semua Allah jadikan termasuk orang-orang yang tertulis lah gampangnya sabaqat minhu al-husna, tertulis oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang baik itu maksudnya. Amin gitu nggak Pak?
Lah ini makan doa, masya Allah. Wa minal ladzina qalu, dan termasuk mereka qalu yang senantiasa yang berkata Rabbunallahu tsumastaqamu. Rabbuna bermula Tuhan kami, Allah itu Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Maksudnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, alladzina qalu rabbunallah. Kan gitu, mereka yang selalu mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kan berarti orang yang beriman. Nah, setelah kita beriman, konsekuensi iman itu kita lakukan, tsumastaqamu. Kemudian istiqomah dalam memeluk agama. Karena istiqomah ini berat. Kalau ringan namanya istirahat. Lah kan begitu kan. Catat itu Pak RT. Lah iya. Dari dulu namanya istiqomah ya berat kan gitu kan. Kalau ringan nanti apa Kong? Istirahat. Masya Allah. Ini yang berat sekali untuk menjaga istiqomah itu. Orang kadang-kadang digambarkan oleh Nabi, apalagi di akhir zaman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi mungkin Islam dia, gitu loh, tapi sorenya kufur. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafiron. Boleh jadi sorenya dia Muslim dalam catatan ya, tunduk patuh terhadap ketentuan hukum-hukumnya Allah. Nah, ini yang beratnya luar biasa. Maka dalam hadis yang lain pun Allah nyatakan, ketika seseorang itu tidur, maka dalam tidurnya itulah nilai amanah itu dicabut. Loh, kan gitu. Nilai amanah kalau dicabut jadi seseorang sedikit kan lama-lama tidak amanah. Yang tadinya amanah, bijol mana? Oh, ngumpet. Ya kan tadinya begini amanah. Ini jangan dihapus nih. Ini yang nggak boleh. Ini awalnya begini, tulis Latin aja. Amanah. Kan gitu. Begitu dia tidur karena kelakuannya pun nggak beres. Akhirnya dikasih spasi. Aman spasi. Loh iya apa enggak? Loh ini udah menjadi fakta. Yang tadinya amanah ya menjadi aman ya kan? Enggak ada yang lihat ini. Ya enggak? Udahlah, nyari duit emang lagi susah. Wal kedual, enggak peduli kadal juga diuntal. Ya enggak? Aska paham nggak? Udah anggap aja paham lah, udah kan gampang aja ngaji. Loh iya kan? Nah, maka ini kita termasuk didoakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok atau golongan mereka yang menyatakan iman, kemudian istiqomah dalam iman. Nah, kemudian wa'lamu, nah ini maf'ulnya, annal hajja, pada sesungguhnya haji ila baitillahil harami, kepada Baitullah al-Haram, ahadu mabanil Islam, itu salah satu bangunan-bangunan Islam. Wahua, dan bermula haji, fardhun, itu kefarduan, lazimun, yang tetap, mahtumun, yang diwajibkan, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mustati'in, yang mampu, yang kuasa, fil umri, dalam seumur, marrotan, dengan sekali. Nah, ini tolong dibantu di share ya, karena saya udah nggak bisa nge-share. Biasanya saya nge-share ke grup 90 grup. Nah sekarang ini Facebook lagi nyewot sama saya. nge-share nggak boleh. Bahwasanya haji itu adalah haji ke Baitullah. Itu adalah salah satu mabanil Islam kalau di sini. Biasanya kan rukun, arkanil Islam. Nah, di sini mabanil Islam.
Mabna itu apa ya? Kerangka bangunan. Islam ini bisa kokoh berdiri ibarat satu bangunan. Itu ditopang dengan berbagai macam tiang. Nah, salah satu tiangnya menopang Islam itu ya adalah haji. Ya, maka rukun Islam itu ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Lah 5 ini kadang-kadang cuma tinggal 2, syahadat sama sholat. Haji jarang banget, apalagi sekarang musim corona, nggak boleh, gugur. Puasa yang mampu, nenek jompo yang udah nggak kuasa, begitu batuk aja keluar darah, ya nggak, meriang dan lain sebagainya nggak wajib. Zakat ya bagi yang mampu. Akan tinggal 2 rukun Islam, sholat, syahadat sama sholat. Lah udah rukun Islam yang tadinya 5 tinggal 2. Itu kadang-kadang masih ditawar yang nomor 2. Ya, subuh kesiangan, zuhur kecapean apa? Di kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kemacetan kerja. Begitu isya ketiduran, ya kan? Loh, lah yang 5 waktu baik, yang rukun Islam tadinya 5 tinggal 2, yang 2 masih ditawar, lah habis lah. Lah coba itu berat. Makanya haji ini pun mahtumun, yang difardukan ala kulli muslimin, difardukan atas setiap muslim yang mampu. Kan yang mampu seumur itu cukup sekali aja udah, nggak usah. Orang naik haji itu nggak usah sering-sering, gitu aja. Karena yang diwajibkan itu seumur cukup dengan sekali. Nah, kalau orang naik hajinya kok lebih dari sekali, itu kan biaya haji itu kan, apalagi kalau ONH plus itu kuatan sampai 200 juta. Lah kalau 200 juta, coba tanya sama si An. Kalau dibelikan somenya si An, lo si An berapa kan nggak dagang doan? Lah iya, subhanallah ya. Maka orang atau naik haji normal lah. Naik haji normal itu sekarang ONH plus itu antara 50 jutaan. Nah, belum ongkos segala macamnya. Tetap aja prakteknya mah 75 juta sampai 100 juta itu habis. Nah, kalau saya buat nyekolahin anak-anak SD, loh bisa lulus tuh bocah. Maka haji udah nggak usah, seumur hidup cukup sekali. Kasih kesempatan yang lain, apalagi sekarang ibaratnya waiting listnya, ya, waktu nunggunya ini lama. Ada yang 20 tahun, ada yang kasih kesempatan yang belum naik haji. Begitu loh. Jadi supaya uang yang ada itu lebih baik untuk diperdaya gunakan membangun kemaslahatan umat. Ingat gak cerita orang yang malah nggak naik haji tapi malah mendapat predikat haji mabrur, tukang sol itu loh. Ingat gak? Nah, ini Fudail bin Iyad itu salah satu ulama yang top. Beliau itu mempunyai ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ilmu yang bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Tahun ini haji yang mabrur itu cuma 2 orang, yaitu pasangan suami istri. Namanya Fulan bin Fulan dan istrinya Fulanah binti Fulan. Gitu. Begitu diselidiki, Fudail bin Iyad penasaran. Akhirnya begitu musim haji selesai, beliau nelisik alamat yang dimaksud. Begitu dicari, ternyata dia hanya tukang sol keliling sepatu itu. Nah, kalau di kita kan dulu banyak ya, sekarangnya jarang, ya Pak. Biasanya kan pelepuk,
Lu, ya gitu kan teriaknya. Lah iya kan. Nah, ini ditanya, loh Pak, sampean tukang sol? Iya. Loh sampean naik haji? Enggak. Terus bagaimana ceritanya? Oh begini, saya nabung selama bertahun-tahun. Saya kumpulin duitnya. Memang untuk berangkat haji bersama istri saya. Nah pas suatu saat saya menjajakan dagangan sol, tiba-tiba perut saya lapar. Oh, begitu perut saya lapar, saya diafah. Diafah itu kunjungan bertamu. Ini ada orang yang Madura gak? Kalau orang Madura itu kan mempunyai tradisi rumah dengan tempat nerima tamunya kan beda. Tergantung kondisi ekonomi dia. Kalau dia orang kaya mungkin tempat menerima tamunya keren, bagus kan gitu. Nah saya diafah ke tempat seseorang. Karena tamu dalam Islam itu kan wajib dihormat, dikasih makan, dikasih segala macam, kan gitu. Paling tidak 3 hari. Pas begitu saya masuk ke rumah tersebut, saya memang mencium aroma yang enak, kaitannya aroma makanan. Lah kan ayam kalau digoreng baunya begini, ayam kalau disemur baunya begini, kalau ayam digeprek, ya geprek kan hanya sambal kan. Ya ayam bakar baunya begini kan gitu. Aroma itu kan tercium. Lah pas saya lapar ada aroma makanan kan mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana dhaif uridu diyafah. Saya tamu ingin mendapat suguhan tamu. Nah, tuan rumah keluar dan akhirnya menyampaikan hadza khillul lana wa haramun alaika. Makanan ini halal untuk kami tapi haram untuk tuan. Loh, kenapa bisa begitu? Nah, kami kondisi kehabisan uang. Kemudian kami menemukan bangkai. Ya nggak tahu lah itu entah maksudnya bangkai itu ya pokoknya entah ayam belum lama meninggal atau kambing yang belum lama meninggal. Akhirnya disembelih, bukan disembelih orang mati kok. Dimasak ya orang udah mati. Dimasak. Kondisi kelaparan itu kan makan bangkai boleh. Nah, itu kan dalam ayat Al-Baqarah apa itu? Nanti dicari. Famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang dalam kondisi darurat, untuk ibarat dalam bahasa fikih itu sadur romak, untuk mengganjal nyawa jangan sampai mati, maka dibenarkan makan bangkai sebatas tidak mati kelaparan itu, gitu loh maksudnya. Ketika kondisi seperti itu, kagetlah tukang sol itu. Masya Allah, masak. Nah ini kenapa saya masak bangkai kambing ini, kambing yang udah mati, karena anak-anak asuh kami banyak di belakang. Kalau nggak kami selamatkan, kami bisa mati kelaparan semua. Akhirnya pulang dia, balik pamit, ngomong ke istrinya, Bu, bagaimana kalau umpamanya uang tabungan yang untuk kita berangkat naik haji ini kita berikan, kita sumbangkan ke si fulan. Loh kenapa Pak? Tadi barusan saya bertamu niat disuguhin makan, ternyata yang dimasak itu adalah bangkai kambing. Bagaimana kalau kita, oh iya nggak apa-apa. Nah, akhirnya tabungan yang diberikan kepada orang tersebut dipergunakan untuk menghidupi keluarganya dan anak-anak asuh yang ditanggungnya. Nggak jadi berangkat haji. Tapi dengan tukang sol ini tidak berangkat haji, justru malah mendapatkan predikat haji mabrur. Nah inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi, an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan. Dia udah nabung ngumpulin kok. Udah dapat sekian banyak tapi belum memenuhi untuk berangkat haji.
Tapi walaupun fisiknya dia nggak berangkat haji, namun niatannya kuat dan justru uang itu malah dibuat menyelamatkan sekian puluh nyawa. Bahkan kalau sekarang 200 juta ONH plus lah, orang-orang kaya itu naik haji kadang-kadang tiap tahun nih. Kan begitu. Ya kecuali kalau memang dia penyelenggara kan lain cerita kan. Nah, kasih makanya kesempatan. Begitu loh. Kadang-kadang dalam sinetron karena hajinya udah 3 kali dipanggil Pak Haji sekali nggak mau. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Lah hajinya 3 kali dia. Kan gitu. Film apa itu An? Sinetron apa itu? Tukang bubur naik haji bukan? Lah iya ya. Lah itu kan sinetron. Apaan? Mila pakai nyeletuk ya. Ya. Lah iya kan? Nah, disinilah sosial itu tidak kalah hebatnya kaitannya ibadah individual, ibadah personal. Oke, kita lanjutkan. Wakadzalika, dan seperti itu haji dalam seumur sekali, wajibnya haji seumur sekali. Al umrah itu bermula umrah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan manfaat bagi Allah, 'alan nasi madarat atas manusia, hijjul baiti bermula haji Baitullah, menuju Baitullah. Siapa man orang istato'a yang mampu ilahi kepada Baitullah, apanya sabilan, jalannya. Maksudnya haji ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Nah, mampunya seumur wajibnya itu cukup dengan seumur hidup, kecuali dia nadar. Udah naik haji menadar, nanti kalau sampai proyek saya sukses, untungnya sekian miliar, sekian M lah, entah ember, entah apalah, ya saya akan naik haji. Ada orang kaya ini di Pondok Melati Indah, ya termasuk donatur Al Aziz, cuman udah meninggal kemarin kena COVID. Pak Ijan, bangun cuci muka. Lah emang lu pikir ini kakek sedang bercerita? Tinggal ngantuk ya, cuci muka. Lah sembarangan. Namanya nggak apa-apa kita sebut karena beliau orang baik. Pak Gino mungkin kenal. Bapak Haji Arlen Pulungan. Nah, istrinya belum lama kok transfer ke saya. 500.000 itu Bu Haja Farhanah Kailuhu. Kalau istrinya keturunan Manado. Nah, itu beliau punya usaha. Usahanya adalah membangun jaringan-jaringan listrik, telepon dan lain sebagainya, gedung-gedung besar. Itu setiap tahun itu beliau pasti ngumrohkan anak buahnya minimal 10 orang. Nah, kita bisa bayangin, naik satu orang umroh itu berapa duit? Kalau sekarang mau anggap, kalau ongkosnya segala macam paling enggak 30 juta. Nah, kalau kali 10 300 juta. Kalau otaknya otak saya, buat beli Fortuner dapat tahun 2016. Loh kan begitu kan? Beliau ini subhanallah, dermawannya luar biasa. Maka ini sebenarnya banyak juga donatur-donatur Aziz yang meninggal ya. Termasuk ya salah satunya yang dari Palembang itu Habib Abu Nawar Basiban. Saya belum pernah ketemu sama beliau. Cuman kadang-kadang Kiai sanitip. Ya kadang 3 juta, kadang 2 juta, kadang 1 juta. Jarang, nggak pernah beliau transfer GoPay aja nggak pernah. Nah, ini belum lama, belum 7 hari malah. Nah, ini beliau udah pada meninggal ya, kita doakan juga. Mudah-mudahan para donatur yang sudah meninggal ya senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Ta'ala li khalilihi, terhadap Khalil. Ini Khalil ini gelarnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Isa Ruhullah. Nabi Muhammad Habibullah. Nah, kalau Fir'aun Aduwullah atau Natullah, kan gitu. Khalil dengan Habib itu maknanya sama-sama kekasih. Maka itu pernah disampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin MZ. Kalau Khalil
itu umpamanya ini gelas taruh di meja, ya udah sini juga meja kan gitu. Tapi kalau Habib gelas taruh meja ditaruh di tengah, antara pinggir dengan tengah ini beda apa enggak? Nah itu bedanya Khalil dengan Habib. Begitu loh. Maknanya sama-sama kekasih. Khullah. Ya, kalau masdarnya khullah. Nah, orang yang berperilaku kekasih itu namanya Khalil. Habib juga kekasih. Kan gitu. Maka masdarnya Habib itu al-hub. Nah, gitu kan. Cuman tingkat penekanan makna kekasih itu beda-beda. Ini ayatnya ini digambarkan dalam surah Al-Hajj. Nanti dicari kalau nggak salah ayat ke-27 apa berapa itu. Panjang ayatnya ya. Ya paling enggak berhenti sampai ayat inilah. Wa'adzin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wad'imul ba'isal faqir thumma yaqdhu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Itu panjang ayatnya. Wa'adzin dan berilah kabar olehmu Ibrahim finnasi di dalam umat manusia. Bukan hanya umat Islam. Haji itu finnasi yang diserukannya. Kamu serukan bil haji dengan haji. Ya'tuka. Kalau kamu mau adzin maka jawabnya amar itu ya'tuka. Nah, itu anak-anak diperhatikan. Ya'tuka itu fi'il mudhari' dibaca jazm karena jawabnya adzin. Tanda jazmnya hadfun nun. Ya'tu maka datang siapa naska kepada engkau rijalan hale orang-orang yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin dan atas tiap yang menunggang unta ya'tina yang datang apa dhamir min kulli fajjin dari setiap arah amikin yang jauh. Liyashhadu supaya memberi kesaksian itu musyahadah. Supaya memberi kesaksian siapa nas manafi'a pada kemanfaatan lahum bagi mereka. Jadi orang naik haji itu juga mempunyai manfaat-manfaat yang banyak. Wa yadhkuru dan ingat siapa nas itu atof kepada ya'tuka. Maka atof kepada liyashhadu. Ismallahi pada asma Allah fi ayyamin di dalam hari-hari ma'lumatin yang diketahui. Maka haji itu kan ada batasannya. Fi ayyamin ma'lumah. Kalau bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu maksudnya bulan haji. Kalau bulan haji di kita itu kan tahunya bulan haji adalah bulan haji itu Dzulqa'dah. Kan gitu. Tapi bulan untuk melaksanakan haji itu 3. Nah, cuman puncak haji itu kan antara tanggal sebenarnya kan tanggal 8, 9 dan 10 itu puncaknya haji gitu loh. Alama atas sesuatu rozako yang telah memberikan hum pada nas siapa Allah mimbahi matil an'ami nyatanya dari binatang ternak yaitu menyembelih unta ya menyembelih kambing sebagai pembayaran dam sebagai apa termasuk sebagai menyembelih pada hari yang ke-10 fasolli li rabbika wanhar. Nah, itu kan binatang yang dikorbankan tadi kaitannya ibadah haji kesempurnaannya fakulu maka makanlah kalian semua minha dari bahimatil an'am wad'imu dan berilah makan siapa olehmu semua al-ba'isa pada orang yang ba'is, al-bu'su itu orang yang butuh, al-fakir tegasnya orang yang fakir. Thummal yakdhu kemudian hendaklah memenuhi siapa mereka tafathahum pada kotoran-kotoran mereka
wal yufu dan hendaklah membayar siapa mereka nuzurahum pada nazar mereka anas, wal yattawafu dan hendaklah tawaf siapa mereka bil baiti dengan bait, yaitu Baitullah al-Atiqi yang lama, yaitu Baitullah itulah al-Atiq. Zalika bermula itu melaksanakan ibadah haji kaitannya liyasyhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallah dan seterusnya, min waman dan bermula orang yu'adzim yang mengagungkan siapa man hurumatillahi pada kehormatan Allah, fahuwa maka bermula, nah itu kalian harus dilatih, maka bermula wa may yu'adzim hurumatillah, ta'zimu hurumatillah, wa fahuwa maka bermula ta'zimu itu difahami dari wa may yu'adzim hurumatillah, khairun itu lebih baik lahu bagi man inda rabbihi di sisi Tuhannya man. Udah titik wakola Rasulullah, besok lah, kasihan bapak-bapak kalau baru ngaji ntar lama ya besok nggak ngaji lagi kan kacau. Ngaji apa sih ya? Ya ngaji lama amat kan. Ya padahal kalau saya sendiri mah ngaji itu kalau nggak sejam, apalagi kalau bulan puasa. Kalau itu kan dari habis tarawih kadang sampai setengah 12 ya. Jam 11 itu paling cepat. Nah, itu sebenarnya ngaji kalau nggak lama ya nggak kenyang lah, kalau saya mah begitu. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.